Selamat sore sahabat Humas, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Di hari ke-19 puasa Ramadan 1441 Hijriah atau tepatnya di hari Selasa 12 Mei 2020. Ada beberapa informasi menarik yang akan kita sampaikan. Sahabat Humas, Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan sosial tunai sebesar 17.293 yang diberikan kepada masyarakat Magetan. Dari kuota sebesar 17.479 untuk keluarga penerima manfaat. Dan bagaimana penyaluran bantuan sosial tunai tersebut? Mari kita simak informasi berikut ini. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah terus berupaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Salah satunya dengan bantuan sosial tunai yang menjadi program Kementerian Sosial. Bantuan sosial tunai merupakan salah satu program Kementerian Sosial untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Penerima BST adalah warga yang dianggap layak menerima bantuan dan terkena dampak ekonomi langsung akibat pandemi COVID-19 dan sudah dilengkapi dengan data seperti BNBA, by name by address, dan nomor induk kependudukan. Hari ini, Selasa 12 Mei 2020, warga Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan menerima bantuan sosial tunai. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Magetan. Tak kurang dari 113 warga Kepolorejo menerima bantuan tersebut. Bantuan sosial tunai senilai Rp600.000 per keluarga penerima manfaat tersebut akan diberikan selama 3 bulan mulai bulan April sampai Juni 2020. Bupati Suprawoto menyampaikan pandemi saat ini melanda secara global. Banyak sektor yang terimbas dan tentunya berdampak secara ekonomi kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah berupaya memberikan bantuan guna meringankan beban masyarakat. Selain itu, Bupati Suprawoto berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga hidup sehat, menggunakan masker, physical distancing, serta mematuhi anjuran pemerintah agar pandemi COVID-19 segera usai. Penambahan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Magetan menarik perhatian Korem 081 Dirot Sahajaya Madiun untuk bersama-sama dengan jajaran pemerintah Kabupaten Magetan mengerem laju penyebaran COVID-19. Untuk itu, pada hari ini telah dilaksanakan rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Magetan. Bertempat di ruang jamuan rumah dinas Bupati Magetan, rapat yang dipimpin oleh Komandan Korem 081 Dirot Sahajaya dan juga dihadiri oleh Bupati Magetan, Wakil Bupati Magetan, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, jajaran Forkopimda Magetan, serta OPD terkait berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Apa saja yang dibahas? Berikut informasinya. Sahabat Humas, kunjungan kerja Komandan Korem 081 Dirot Sahajaya Madiun Kolonel Infanteri Masduki SEMSI disambut oleh Bupati Magetan, Wakil Bupati Magetan, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Kapolres Magetan, Kodim 0804 Magetan, dan tamu dengan lainnya. Selasa 12 Mei 2020 bertempat di ruang jamuan Pendopo Surya Graha. Dalam kunjungan kerja kali ini dilaksanakan rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Magetan. Acara diawali penyampaian paparan terkait perkembangan dan penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Magetan oleh Bupati Suprawoto. Komandan Korem 081 Dirot Sahajaya Madiun Kolonel Infanteri Masduki SEMSI dalam sambutannya menyampaikan bagaimana cara menghentikan penyebaran COVID-19 secara efektif agar tidak terus bertambah, baik di Kabupaten Magetan maupun di kabupaten lain. Khususnya klaster Temboro agar dampaknya tidak meluas ke daerah lain. Wakapolres Magetan juga menambahkan bahwa kedisiplinan dari warga masih sangat rendah dengan masih banyaknya warga lokal yang keluar masuk dengan berbagai alasan. Wakapolres menegaskan bahwa perlu adanya tindakan tegas dari aparat dan pemerintah serta pimpinan dari pondok pesantren sendiri agar masyarakat lebih memahami kondisi yang sedang terjadi. Komandan Kodim 0804 Magetan juga menambahkan saran bahwa di Desa Temboro agar dilakukan rapid test secara maksimal sebelum selesainya masa karantina wilayah Temboro yang tinggal 4 hari lagi. Sementara Kepala Desa Temboro berharap apabila pembatasan sosial di wilayah Temboro akan ditingkatkan, harus disiapkan personil aparat yang lebih banyak lagi.
Bupati Suprawoto menanggapi dengan baik seluruh saran masukan dari semua pihak. Secara metodologis untuk melakukan rapid test tidak hanya untuk Ponpes, tapi tempat lain seperti pasar dan toko-toko sekitarnya. Pada intinya dibutuhkan kesadaran diri dari seluruh warga masyarakat Magetan untuk menuntaskan masalah COVID-19. Segala upaya juga sudah dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana bahayanya COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah dituntut untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang cepat dan tepat dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Hal ini tentunya terkait dengan penggunaan anggaran yang ada di pemerintah Kabupaten Magetan. Untuk menghindari pengambilan kebijakan yang berpotensi pada pelanggaran hukum, perlu adanya pemahaman yang sama terkait dengan kebijakan yang diambil. Untuk itulah pada kesempatan hari ini tadi dilaksanakan penandatanganan kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Magetan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan. Terkait hal tersebut, berikut informasi selengkapnya. Kejari Magetan dampingi Pemkab dalam pelaksanaan anggaran COVID-19. Sawadumas, Pemkab Magetan melakukan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Magetan terkait pendampingan anggaran COVID-19. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan MOU yang dilaksanakan di Ruang Jamuan Selasa 13 Mei 2020. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Muhammad Rizal Sumadiputra SHMH menyampaikan pihaknya siap memberikan bantuan hukum baik perdata dan tata usaha negara terkait anggaran COVID-19 di Kabupaten Magetan. Selain itu, pihaknya juga siap memberikan bantuan hukum terkait pengambilan kebijakan Pemkab Magetan seperti pertimbangan hukum dalam perancangan peraturan daerah, peraturan bupati maupun produk legislasi daerah lainnya, agar nantinya produk hukum tersebut tidak menimbulkan dampak seperti gugatan dan sebagainya. Sementara itu, Bupati Suprawoto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Magetan yang turut membantu upaya Pemkab Magetan di berbagai hal. Permasalahan COVID-19 menjadi sangat kompleks baik melalui upaya preventif maupun kuratif. Di sisi lain, tentu butuh pembiayaan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Bupati berharap penggunaan anggaran tersebut bisa dilaksanakan secara maksimal dan bertanggung jawab serta benar-benar bermanfaat oleh masyarakat. Bupati Suprawoto juga menyampaikan bahwa MOU tersebut memiliki arti penting agar OPD yang terkait dalam penanganan COVID-19 dapat bekerja secara aman. Tidak ada rasa was-was karena apa yang dilakukan adalah untuk kemanusiaan dan kebaikan bersama. Bupati Suprawoto menegaskan, inilah saatnya kita hadir saat masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pemerintah di saat pandemi COVID-19. Dan Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas tidak hanya di bidang pidana, tapi juga di bidang perdata dan tata usaha negara. Pada hari ini kita dalam rangkaian tugas di bidang perdata dan tata usaha negara, kami akan mendampingi Bapak Ibu Kabupaten Magetan, Pak Bupati beserta jajaran dalam hal di bidang perdata dan tata usaha negara, di bidang pengawalan, bukan hanya di bidang masalah COVID-19, refocusing dan realokasi, diharapkan juga pendampingan di bidang lainnya, bidang hukum, perdata dan tata usaha negara. Jadi misalkan nanti Pemda Kabupaten Magetan digugat oleh pihak lain dalam bidang perdata dan tata usaha negara karena keputusan dari Pemda Kabupaten Magetan yang mungkin dianggap orang lain memberikan rakyat tersebut, kami dari Kejaksaan Negeri Magetan bisa mewakili Pak Bupati serta jajarannya untuk hadir berhadapan di sidang pengadilan perdata maupun tata usaha negara di Surabaya. Ya, itu yang pertama seperti itu. Kemudian yang lainnya bisa juga kami memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum lainnya, pendampingan legal opinion dan legal assistance terhadap kegiatan di Kabupaten Magetan. Misalkan Pak Bupati memerlukan pertimbangan hukum dalam hal pembuatan peraturan, bisa minta pertimbangan pada kami, peraturan daerah atau peraturan bupati. Nanti kami dari Kejaksaan Negeri Magetan dan khususnya bidang Dateng akan memberikan masukan-masukan dari sisi hukum perdata dan tata usaha negara
agar keputusan dari Pak Bupati beserta jajarannya tidak menimbulkan dampak hukum perdata, khususnya menimbulkan gugatan. Jadi di sini kami sampaikan khusus di badan hukum perdata Pak Bupati dan tata usaha negara. Kalau tata usaha negara itu misalkan nanti Pak Bupati mengeluarkan keputusan di bidang kepegawaian, dianggap ada pihak yang lain menganggap merugikan, menggugat, nanti kami bisa mendampingi. Sebagai contoh seperti itu, bidang tata usaha negara ini sebetulnya sudah cukup lama Pak Bupati di Kejaksaan Republik Indonesia, cuman baru belakangan ini tahun 2000-an baru dibincangkan. Dan sekarang dengan adanya COVID-19 kami diperintahkan oleh Jaksa Perdata dan Tata Usaha Negara, dan juga ada surat dari Mendagri kalau salah itu, kami diperintahkan untuk mendampingi Bapak Ibu agar tidak terjadi penyimpangan yang berujung tindak pidana. Saya ucapkan yang pertama terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Negeri Magetan yang telah bersama-sama selama ini mendukung kami dalam rangka untuk mencoba memberikan sumbangsih kemajuan kepada masyarakat Magetan agar kita tidak terlalu tertinggal jauh, kemudian kita mengejar, kemudian kita mungkin harapan kita semua adalah Magetan menjadi betul-betul yang terdepan. Yang kedua, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh makna, bulan yang penuh berkah. Tentunya ini adalah sebuah momentum yang bagus, niat kita bersama memerangi virus yang sekarang kalau bahasa Jawanya pagebluk, Mas Rizal. Jadi pagebluk itu adalah pandemi, gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu pagebluk. Pandemi yang demikian meluas, cepat sekali penyebarannya dan menimbulkan kefatalan yang sangat luar biasa, utamanya bagi yang mempunyai penyakit penyerta. Perlu saya sampaikan di forum ini, kebetulan nanti jam habis ini nanti Pak Danren beserta jajaran juga, kalau tidak salah ada juga dari BNPB Pusat hadir ke sini untuk kunjungan kerja sekaligus melihat perkembangan penanganan COVID di Magetan. APBD kita ini akan sangat amat terbatas. Perlu diketahui bahwa APBD kita itu 90% adalah bantuan dari pusat. Uang kita ini yang PAD-nya hanya 10% aja. Jadi uang yang bisa kita kelola itu hanya 10%. Mas anak aja. Hanya 10%. Jadi kita ini saya ibaratkan kalau orang tua itu saya sering guyon itu. Keluarga sana ini mau sih melok orang tua itu ya Magetan itu. Gitu ya. Termasuk kabupaten lain, rata-rata seperti itu. Apalagi kemudian ada COVID ini, PAD-nya anjlok, demikian negara juga. Kita anjlok jauh. Ya. Uang yang dari pusat itu yang kita terima ya, dalam bentuk DAU, DAK, itu kan tidak duduk semprong kalau bahasa Jawa. Pasti sudah ada ini untuk ini, tidak bisa digunakan untuk apa-apa lagi. Oleh sebab itu keluasan kita adalah dari PAD, dan itu kecil. Ketika terjadi COVID ini, kemudian kita melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Ambil contoh misalkan PDAM kita turunkan tarifnya, ya. Kemudian retribusi pasar kita bebaskan beberapa, misalkan itu. Kemudian sarangan kita tutup, otomatis andalan kita yang sarangan itu pendapatannya betul-betul drop sekali, drop sekali. Ini adalah sebagai gambaran ya betapa sulitnya. Masih tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.